上海车展5大遗憾。 Pameran otomotif Shanghai menyimpan 5 penyesalan besar. Penyesalan pertama adalah Lei Jun, CEO Xiaomi, membawa Xiaomi SU7 YU7 ke pameran. Namun mobil tersebut tidak melakukan debutnya di acara tersebut seperti yang diharapkan. Penjelasan resminya adalah untuk memastikan kualitas, tetapi penampilan pertama Xiaomi di pameran otomotif Shanghai adalah ketidakhadiran Lei Jun sendiri, yang merupakan kerugian besar bagi stand Xiaomi. Penyesalan kedua adalah absennya merek-merek Korea seperti Hyundai, Kia, dan Genesis, serta merek China Geely dari pameran. Ini adalah pertama kalinya dalam 23 tahun mereka melewatkan acara tersebut. Penyesalan ketiga adalah ketiadaan lengkap merek-merek ultra mewah seperti Lamborghini, Maserati, dan Rolls-Royce. Bagian ultra mewah pameran hanya menyisakan Bentley yang bertahan. Sementara itu, merek-merek China seperti BYD dan Junji ES848 mencatat jumlah pesanan yang sangat besar dengan lebih dari 10.000 untuk yang Wang milik BYD dan 2.000 untuk Junji ES848, menimbulkan pertanyaan, mengapa merek-merek ultra mewah tidak hadir? Penyesalan keempat adalah hilangnya merek-merek kendaraan listrik yang dulunya menjanjikan seperti Geely dan Neta dari pameran, memberikan ruang bagi pendatang baru seperti Xiaomi. Fokus Harmony menjadi primadona baru acara tersebut, menyoroti persaingan ketat di sektor kendaraan listrik. Pameran otomotif ini benar-benar mencerminkan realitas dari perlombaan eliminasi yang brutal ini. Penyesalan kelima adalah pengalaman yang terputus-putus di pameran. Beberapa perusahaan lebih fokus menarik perhatian dengan demo teknologi yang mencolok seperti robot terbang dan bahkan menjual ponsel daripada memamerkan mobil. Kami memahami perlunya sedikit hype, tetapi terlalu mempromosikan produk yang tidak terkait tampak seperti gangguan dari fokus utama pameran, yaitu mobil. Pameran Otomotif Internasional Shanghai ke-21 berlangsung dari tanggal 27 April hingga tanggal 2 Mei tahun 2025. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, merek-merek ultra mewah yang dulunya menempati lokasi utama di acara tersebut hampir seluruhnya absen. Bentley adalah satu-satunya yang berpartisipasi dan standnya telah dipindahkan dari lokasi sentral biasanya ke sudut yang lebih terpencil, yang memicu banyak diskusi online. Adapun merek-merek lain, beberapa di antaranya sangat mencolok ketidakhadirannya. Absennya merek-merek seperti Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, dan Bugatti membuat acara tersebut terasa lebih seperti pasar besar daripada pameran mobil bergengsi. Hanya Porsche dengan model-model seperti 901 dan 550 Spider yang berhasil menghadirkan nuansa budaya otomotif. Melihat ini, saya hampir menangis. 我他妈真服了，上海车展又是70%多的新能源车。 Jelas bahwa tahun ini lebih dari 70% mobil di pameran adalah kendaraan listrik. Merek-merek seperti Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen, Jaguar, Land Rover, dan lainnya melewatkan acara tersebut. Untuk pameran otomotif internasional kelas A memiliki sejumlah besar ketidakhadiran dari merek-merek global adalah hal yang mengejutkan. Mungkin di masa depan kita sebaiknya mengadakan pameran mobil listrik 2 kali setahun dan menghilangkan kendaraan non-listrik sama sekali. Pasar mobil listrik saat ini benar-benar luar biasa. Absennya merek-merek ultra mewah di pameran otomotif Shanghai 2025 sebagian besar dapat dikaitkan dengan penurunan tajam dalam penjualan mereka di pasar China. Karena biaya pameran di acara semacam itu sangat tinggi, laba atas investasi menjadi terlalu rendah mengingat penurunan ekonomi saat ini. Menyewa ruang dalam ruangan bisa mencapai 2.000 yuan per meter persegi. Penjualan mobil mewah dengan harga di atas 1 juta yuan telah turun sebesar 53% pada kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Ini menandai kontras yang tajam dengan kinerja stabil pasar mewah pada tahun-tahun sebelumnya di mana penjualan tahunan kendaraan dalam kisaran harga ini tetap stabil di sekitar 20.000 unit. Pada tahun 2024, merek-merek ultra mewah asing mengalami penurunan tajam dalam penjualan di China. Ambil Ferrari sebagai contoh. Merek tersebut menjual 1.162 mobil di China tahun lalu, penurunan 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pendapatan global mencapai 6,67 miliar, yang merupakan peningkatan 11,8%, dan laba bersih sebesar 1,5 miliar, naik 21%. Kinerja global yang mengesankan tidak dapat menutupi kekecewaan di pasar China. Maserati, merek mobil mewah Italia lainnya, mengalami penurunan penjualan yang lebih curam di China. Menurut Asosiasi Mobil Penumpang China, pada tahun 2017, 15.910 Maserati diimpor ke China. Pada tahun 2024, jumlah itu turun menjadi hanya 1.228, penurunan yang mengejutkan sebesar 92%, menjadikannya penurunan terbesar di antara merek-merek ultra mewah. Merek-merek lain seperti Rolls-Royce, Lamborghini,
dan Aston Martin juga mengalami percepatan penurunan penjualan di China selama 2 tahun terakhir. Penjualan Rolls-Royce turun 12% pada tahun 2023, dengan penurunan yang lebih signifikan sebesar 40% pada tahun 2024 dan penurunan 34% dalam 2 bulan pertama tahun 2025. Penjualan Aston Martin menurun sebesar 31% pada tahun 2023 dan 44% pada tahun 2024. Kontraksi pasar yang tajam ini secara alami mengurangi antusiasme merek-merek ultramewah untuk berpartisipasi dalam pameran otomotif. Pameran otomotif Shanghai seharusnya menjadi peluang besar bagi perusahaan mobil untuk memamerkan kekuatan mereka dan meningkatkan citra merek mereka. Namun, beberapa kasus pemasaran tahun ini cukup mengejutkan. Beberapa merek menggunakan taktik yang dipertanyakan, bahkan menggunakan metode murahan yang menarik perhatian untuk menarik pengunjung. Salah satu contohnya adalah SUV flagship yang baru diluncurkan, Onvo L90. Untuk memamerkan bagasi depannya yang besar, Ketua NIO, Li Bin, secara pribadi mendemonstrasikan adegan di mana 2 orang duduk berdampingan memancing di atas kap mobil L90. Saat pancing dilempar, gelombang reaksi publik muncul. Pemasaran berbasis adegan yang dibuat dengan hati-hati ini memicu banyak kritik. Banyak yang bertanya, berapa banyak tempat memancing yang bisa Anda parkir seperti itu? Bukankah mobil akan jatuh ke sungai jika diparkir seperti itu di alam liar? Di balik tontonan mobil memancing, kenyataan penjualan Onvo L90 yang mengecewakan tidak dapat disembunyikan. Li Bin dan CEO Onvo Ai Tiechung dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menerima banjir pesanan. Ai Tiechung bahkan berjanji bahwa target penjualan akan mencapai 20.000 unit pada bulan Maret atau dia akan mengundurkan diri. Namun, pada bulan Maret hanya 4.820 unit yang terjual, kurang dari seperempat target. Akibatnya, Ai Tiechung mengundurkan diri pada awal April dengan alasan kegagalan mencapai target penjualan. Ketika kereta memancing menjadi topik hangat, arus bawah kerugian kumulatif NIO selama 7 tahun, yang melebihi 100 miliar yuan, juga mulai muncul ke permukaan. Menurut data pasar saham Hong Kong NIO, kerugian bersih perusahaan induk dari tahun 2018 hingga 2024 berkisar antara 5 hingga 23 miliar yuan per tahun. Selama 7 tahun terakhir, total kerugian NIO mencapai 109,3 miliar yuan yang mengejutkan. Sebagai mobil kedua yang dibangun di bawah merek Onvo, Onvo L90 diposisikan sebagai SUV besar listrik murni yang dibangun di atas platform NT 3.0. Ketika pertama kali diungkapkan, mobil ini mendapat kritik dari netizen karena desainnya, terutama lampu depan terpisah di bagian depan. Banyak yang merasa desain depannya terlalu rumit, terutama dengan strip hitam yang membentang di atas bingkai plat nomor. Desain samping dan belakang relatif diterima dengan baik, dengan lebih sedikit umpan balik negatif. Di pameran otomotif Shanghai, beberapa perusahaan mobil dikritik karena terlalu berusaha menarik perhatian. Beberapa merek mengundang model ke acara tersebut untuk berpose provokatif dikelilingi oleh kerumunan pria yang mengambil gambar. Beberapa merek bahkan mengundang influencer media sosial dari Qinghai untuk tampil di pameran. Meskipun jelas bahwa perusahaan menginginkan exposure dan traffic, penting untuk diingat bahwa jenis perhatian yang tepat adalah kunci. Sangat penting untuk memastikan bahwa peningkatan traffic diterjemahkan menjadi nilai dan kepercayaan merek yang positif. Adanya gangguan semacam itu di acara tersebut mungkin menghasilkan buzz, tetapi tidak menyampaikan nilai-nilai yang tepat kepada pelanggan. Penting untuk memikirkan pesan seperti apa yang Anda kirimkan, apakah ini selaras dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas. Pameran otomotif Shanghai 2025 juga menyaksikan insiden yang tidak menyuanangkan. Beberapa kendaraan yang dipamerkan di stand Toyota, termasuk Prado dan RAV4, dirusak. Video menunjukkan interior beberapa kendaraan ditekan dan cacat, cat digores dengan benda tajam, dan para penonton merekam perusakan tersebut. Staf memposting video secara daring mengungkapkan keterkejutan mereka. Di acara bergengsi seperti itu, beberapa orang benar-benar berani merusak mobil pameran demi traffic. Bisakah Anda percaya, mobil ini dalam kondisi sempurna sebelum pameran, dan sekarang lihat kerusakannya. Satu klip menunjukkan trim Prado yang rusak dengan klip yang hilang dari segel pintu. Kerusakan yang hanya bisa disebabkan oleh perusakan paksa. Klip lain menunjukkan sebagian besar trim yang lepas dari RAV4. Perilaku semacam ini telah menjadi masalah yang berulang di pameran mobil besar. Penting untuk dicatat bahwa Toyota, seperti perusahaan lain, memiliki departemen hukum dan publik harus memahami konsekuensi dari tindakan semacam itu. Analis berpendapat bahwa vandalisme mungkin berasal dari prasangka terhadap merek-merek Jepang yang meningkat menjadi tindakan frustrasi yang irasional. Sebagian besar opini publik setuju bahwa terlepas dari motivasinya,
merusak properti orang lain adalah ilegal dan ada seruan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku sambil mendesak pameran otomotif untuk meningkatkan langkah-langkah 我们可 keamanan. 能永远也无法超越。 Sepertinya kita tidak akan pernah melampaui Toyota. Semua orang mungkin pernah mendengar tentang apa yang terjadi di pameran otomotif Shanghai. Mobil-mobil pameran Toyota dirusak secara brutal oleh seseorang dan kemudian yang lain menambahkan bahan bakar ke api menggunakan kebencian untuk mendapatkan perhatian. Mereka bahkan mengklaim bahwa pasukan internet Toyota menyerang mereka. Saya telah berkecimpung di media otomotif selama lebih dari 10 tahun dan ini adalah pertama kalinya saya mendengar Toyota memiliki pasukan internet. Orang dalam industri tahu kebenaran tentang tuduhan ini. Saya menyerukan Toyota untuk segera membentuk departemen hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pembuat onar ini yang seharusnya mengakhiri ini. Pameran otomotif Shanghai telah mengalami sejumlah insiden dengan video stand yang terbakar dengan cepat menyebar di media sosial. Pada tanggal 29 April kebakaran terjadi di stand Arcfox milik Beijing Automotive Group di Hall 2.5 di pameran otomotif Shanghai. Kebakaran dilaporkan berasal dari rak pajangan di atas stand. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat dan puing-puing yang terbakar jatuh dari rak dengan asap yang dengan cepat memenuhi area tersebut. Para penonton terkejut dan dievakuasi, sementara petugas keamanan segera menggunakan alat pemadam api untuk mengendalikan api. Penyebab resmi kebakaran belum diungkapkan. Beberapa komentator menekankan bahwa harus diklarifikasi bahwa itu bukan kasus mobil yang terbakar secara spontan. Tahun ini, tidak seperti di masa lalu, kehadiran Xiaomi di pameran jauh lebih tenang. Stand perusahaan kurang mencolok dengan skala yang lebih kecil dibandingkan merek-merek energi baru lainnya. Di Hall 6.2, Xiaomi hanya menampilkan model SU7 dan SU7 Ultra, dan model YU7 yang sangat dinanti-nantikan tidak ada. Beberapa sumber media mengungkapkan bahwa Li Jun, CEO Xiaomi, bermaksud hadir, tetapi tidak dapat hadir karena beberapa masalah baru-baru ini seputar Xiaomi. Divisi otomotif Xiaomi baru-baru ini menghadapi beberapa tantangan. Perusahaan ini diterpa dua badai besar, menghancurkan citranya yang dulunya positif. Satu badai melibatkan kecelakaan fatal di jalan raya, dan yang lainnya berkisar pada tuduhan jam kerja yang berlebihan. Li Jun, yang dulunya dikenal dengan citranya yang sederhana, kini berada di pusat badai. Di satu sisi, ada hilangnya 3 nyawa muda yang tragis dan krisis kepercayaan yang berkembang dalam mengemudi cerdas. Di sisi lain, Xiaomi dituduh menuntut karyawan untuk bekerja minimal 11,5 jam sehari. Kontroversi meningkat setelah kecelakaan mobil yang melibatkan Xiaomi SU7 pada tanggal 29 Maret ketika 3 mahasiswi muda mengemudi di jalan raya. Kendaraan tersebut, yang berada dalam mode mengemudi bantuan cerdas NOA, menghadapi zona konstruksi yang kompleks. Mobil itu menabrak pembatas beton dan terbakar, menyebabkan kematian para gadis tersebut. Insiden itu mengejutkan publik. Tak lama kemudian, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China mengadakan pertemuan dengan puluhan produsen mobil, menekankan bahwa iklan yang berlebihan atau palsu tidak boleh ditoleransi. Ini menyebabkan peraturan yang lebih ketat tentang mengemudi cerdas dengan banyak perusahaan menyesuaikan strategi pasar mereka dan merendahkan nada promosi mengemudi cerdas mereka. Untuk waktu yang lama, Xiaomi dikritik karena kurangnya teknologi inti, sebuah poin yang secara langsung dibantah oleh Li Jun sejak perusahaan mulai membuat mobil. Namun, setelah kecelakaan itu, keraguan semacam itu muncul kembali. Hanya beberapa hari setelah kecelakaan itu, kontroversi lain pecah ketika terungkap bahwa Xiaomi dilaporkan mewajibkan karyawannya untuk bekerja tidak kurang dari 11,5 jam sehari. Topik ini dengan cepat menjadi trending di media sosial. Lebih buruk lagi, tekanan pada Li Jun terus meningkat. Pada tanggal 30 April Go Champion Hou Jie mengkritik mengemudi cerdas, menyebutnya bodoh dan menakutkan, dan menyarankan orang untuk menghindarinya jika memungkinkan. Dia berbagi pengalaman menakutkan di mana sistem tiba-tiba keluar dari mode mengemudi otonom, hampir menyebabkan kecelakaan. Selama siaran langsung, Go Champion Hou Jie mengungkapkan kekhawatirannya tentang sistem mengemudi otonom saat ini. Dia berkata, "Saya pikir yang terbaik adalah tidak menggunakan mengemudi otonom jika Anda bisa menghindarinya. Setiap kali itu membuat saya ketakutan setengah mati, saya tidak akan menyebutkan sistem pembuat mobil mana itu." Hou Jie berbagi pengalaman yang baru-baru ini dialaminya di jalan raya. "Saya sedang mengemudi dalam mode otonom mengikuti mobil lain. Lalu lintas di Beijing selalu padat dan ketika kami keluar dari jalan bebas hambatan, ada polisi tidur berwarna kuning di depan. Saya sedang mengemudi dan tiba-tiba mobil mulai bergetar, menandakan bahwa mobil itu akan keluar dari mode otonom. Saya bertanya, apa maksudmu akan keluar? Apakah Anda mengatakan bahwa jika saya tidak mengambil kendali, Anda akan menabrak polisi tidur?" Dia melanjutkan, "Rasanya seperti mobil itu mencoba membunuh saya. Jika saya sedikit mengantuk, saya akan mempercayakan hidup saya pada sistem, dan sistem itu akan menabrak. Apa artinya akan keluar? Saya tidak melakukan apapun, dan sistem itu hanya akan keluar. Itu benar-benar membuat saya takut." Hou Jie mengakui, "Saya tidak berani menggunakan mengemudi otonom selama berhari-hari setelah itu. Itu sangat bodoh dan menakutkan. Itu hanya bisa menjadi fitur bantuan,
bukan sesuatu yang Anda andalkan untuk mengemudi otonom penuh. Itu menakutkan. Jika saya mengambil kendali lebih lambat, mobil itu akan menabrak polisi tidur. Ya Tuhan, itu terlalu menakutkan. Setelah insiden itu dipublikasikan, harga saham Xiaomi turun 2,3%. Sementara pesaingnya, Li Auto, mengalami kenaikan 1,7%. Pada tanggal 1 Mei, manajer hubungan masyarakat Xiaomi, Wang Hua, menanggapi dengan mengatakan, setelah verifikasi, Bapak Hou Jie belum menerima kendaraannya. Pernyataan ini dengan cepat menduduki puncak topik trending Weibo. Masalah ini mendapat perhatian signifikan secara daring dengan topik tersebut dibaca lebih dari 800 juta kali. Klip video siaran langsung Hou Jie ditonton lebih dari 3 juta kali dan akun Weibo resmi Xiaomi kehilangan 12.000 pengikut. Beberapa netizen menunjukkan bahwa Hou Jie memiliki Elite Auto L9, Porsche 911, dan Xiaomi SU7 Ultra. Pada tanggal 28 Februari tahun 2025, Hou Jie mengumumkan di media sosial bahwa ia telah membeli mobil produksi massal pertama Xiaomi. Terlepas dari bantahan Xiaomi, banyak yang percaya bahwa ia mengkritik sistem mengemudi cerdas Xiaomi. Beberapa kritikus menunjukkan bahwa pembuat EV China terlalu gencar mempromosikan mengemudi cerdas, didorong oleh kepentingan bisnis mereka. Mengemudi cerdas adalah masa depan, dan perusahaan yang memimpin di bidang ini akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Tetapi masalah utamanya adalah teknologi ini belum sempurna. Apakah bijaksana untuk memaksakannya sebelum benar-benar siap?